wajah kota Madiun semakin dipercantik. Strategi penguatan lapak hingga apresiasi produk UMKM. Lomba makam dan pelatihan video bagi guru olahraga. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Inovasi untuk mempercantik wajah Kota Madiun terus dilakukan. Lagi-lagi, Wali Kota Madiun Medi memiliki ide untuk menambahkan spot foto baru di kawasan Sumber Umis. Iya, miniatur Menara Eiffel sebentar lagi akan menghiasi kawasan tersebut. Tidak hanya itu, pedestrian sepanjang 425 meter di area Pahlawan Street Center akan segera diperbaiki guna memperindah area tersebut. Pemerintah kota terus berupaya mempercantik Kota Madiun. Salah satunya menyempurnakan kawasan wisata Sumberwangi. Setelah menghadirkan ikon patung Merlion, kampung Eropa dan miniatur Ka'bah, kini miniatur Menara Eiffel tengah dalam pengerjaan di kawasan yang berada di Pahlawan Street Center tersebut. Menurut Wali Kota, pembangunan kawasan Sumber Umis tidak hanya dimanfaatkan sebagai objek wisata hiburan saja, namun juga wisata religi, yakni manasik haji dan umroh di miniatur Ka'bah. Kedepan juga akan dilengkapi dengan payung-payung dan ornamen seperti di Madinah. Wali Kota Maidi menambahkan, kedepannya kawasan Sumber Umis juga akan dipercantik dengan ikon dunia lainnya, seperti Menara Jam Big Ben dan Kincir Angin Belanda. Dengan berbagai ikon ini, diharapkan kawasan Sumber Umis bisa semakin meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Pendekar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mempercantik Kota Madiun. Tahun ini akan ada 4 proyek guna mengembangkan kawasan Pahlawan Street Center atau PSG. Keempat proyek tersebut mencakup ruas Jalan Pandan Ahmad Yani, Panglima Sudirman Dr. Sutomo Kompol Sunario, serta Rimba Dharma. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Madiun, Torik Megah mengatakan, saat ini baru pedestrian ruas Dr. Sutomo Kompol Sunario yang sudah mulai dipercantik. Sementara 3 proyek pedestrian lain masih dilelang. Nantinya dari Jalan Kartini hingga Dr. Sutomo Kompol Sunario, total panjang pedestrian yang dipercantik mencapai 425 meter. Kemudian di sepanjang jalur pejalan kaki juga akan dilengkapi penerangan serta pohon dan bunga. Selain itu, pedestrian di ruas Pandan Ahmad Yani serta Panglima Sudirman Dr. Sutomo akan dipercantik dan diperlebar hingga 3,5 meter. Panjang pedestrian mencapai 500 meter. Untuk pedestrian Jalan Pandan akan dibuat memanjang sampai Sumber Umis dan Jalan Ahmad Yani. Pemkot juga melanjutkan pengembangan tahap 3 pedestrian Rimba Dharma. Nantinya pedestrian tersebut akan mengkoneksikan jalur pejalan kaki dari Rimba Mulya menuju eks Pasar Bunga di barat Stadion Wilis. Pedestrian lebih lebar karena menutup sungai dengan panjangnya 150 meter dan lebar 6 meter. Total, Pemkot mengalokasikan anggaran 11,6 miliar rupiah. Di antaranya 2,6 miliar rupiah untuk pedestrian Kartini hingga Simpang 3 Dr. Sutomo Kompol Sunario. Selain itu, 4 miliar rupiah untuk pedestrian di ruas Pandan Ahmad Yani serta Panglima Sudirman Dr. Sutomo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional. Pembangunan yang terus berlangsung di Kota Madiun tentu butuh kerjasama yang baik dengan masyarakat. Untuk itu, Wali Kota Madiun Medi tidak henti-hentinya menghimbau warga untuk turut serta dalam pembangunan, termasuk menggelar pertemuan dengan warga membahas strategi upaya penguatan lapak UMKM. Selain itu, peningkatan perekonomian juga dilakukan dengan menyelenggarakan Basar UMKM sebagai apresiasi atas produk kreasi warga masyarakat di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi bersama perwakilan anggota DPRD Kota Madiun menggelar pertemuan bersama warga di kantor Kelurahan Manis Rejo, Senin 14 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua RT RW, tokoh masyarakat, dan pengelola lapak UMKM. Di hadapan warga, Wali Kota memaparkan upaya penguatan lapak, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Madiun agar lapak UMKM semakin ramai. Untuk itu, Wali Kota menghimbau kepada warganya untuk turut serta dalam pembangunan, termasuk menjaga lapak UMKM agar tetap bersih dan nyaman, sehingga semakin banyak mendatangkan pembeli. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengatakan bahwa pengembangan kota tidak hanya dilakukan di tengah kota, tapi juga sampai ke pinggiran, sehingga ramainya Kota Madiun ini merata, tidak hanya tersentralisasi di tengah kota saja. Kepada masyarakat, Wali Kota juga berpesan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, serta menaati protokol kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi giat Basar UMKM yang digelar oleh Kelurahan Madiun Lor dan Kelurahan Patihan. Hal itu karena kegiatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini memiliki nilai strategis dalam peningkatan perekonomian. Menurut Wali Kota, pemerintah hadir dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Madiun. Di antaranya dengan menggelar pelatihan-pelatihan keterampilan usaha, bantuan gerobak untuk usaha, dan fasilitas perizinan. Pembangunan lapak dan penyelenggaraan bazar ini sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Madiun dalam memberikan apresiasi atas produk hasil kreasi warga dan memberikan wadah untuk pemasaran produk-produknya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pahlawan Street Center merupakan salah satu ikon Kota Madiun yang menjadi destinasi wisata favorit Kota Madiun. Keindahan yang disuguhkan PSG senantiasa menjadi magnet yang menarik wisatawan sehingga hampir setiap harinya tak pernah sepi pengunjung.
Untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pengunjung, pemerintah Kota Madiun menyediakan petugas khusus yang ditempatkan di kawasan PSC. Satuan Petugas Pahlawan Street Center atau Satgas PSC hadir menjadi sumber informasi, memberikan rasa nyaman, dan membantu menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban di kawasan PSC. Terdiri dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Satgas PSC Cekatan, dan terlatih untuk membantu setiap wisatawan menjadikan lingkungan PSC dan sekitarnya sebagai kawasan tertib protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu berupa perusakan fasilitas, penyalahgunaan tempat, serta pelanggaran protokol kesehatan akan mendapat pengawasan serta tindak tegas dari Satgas PSC. Setiap pengunjung, baik dari dalam maupun dari luar Kota Madiun, berhak mendapatkan rasa nyaman saat berkunjung ke PSC Kota Madiun. Satgas PSC Kota Madiun, sigap, siap, dan humanis. Kota Madiun tidak hanya indah di pusat kota saja, tetapi hingga pinggiran kota bahkan sampai kawasan makam. Terbukti, kebersihan di berbagai lokasi makam tetap terjaga. Selain untuk lebih memberikan kenyamanan, juga sebagai salah satu kriteria penilaian pada lomba makam yang digelar oleh Dinas Perkim. Di samping itu, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan minat siswa dalam belajar, FKKG Kota Madiun melakukan pelatihan pembuatan video bagi guru olahraga di Kota Pendekar. Untuk kali ketiga, Pemkot Madiun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar lomba kebersihan makam. Penilaian dilakukan mulai Rabu, 16 Maret 2022. Adapun penilaian hari pertama dilaksanakan di Kecamatan Kartoharjo yang diwakili oleh 3 kelurahan, yakni Tawangrejo, Pilangbangu, dan Kanigoro. Dalam lomba ini tiap-tiap perwakilan makam mengangkat tema yang berbeda dan unik. Misalnya seperti makam di Kelurahan Tawangrejo. Mereka menambah kesan horor dengan hiasan hantu khas Indonesia di sekitar makam. Konsep berbeda ditampilkan Kelurahan Pilangbangu. Pengelola mengecat area makam dengan cat warna-warni, termasuk jalan makam dan pohon di sekitarnya. Juga memperhatikan kebersihan makam dengan lebih seksama. Sementara itu, makam di Kelurahan Kanigoro menyediakan lokasi selfie yang dihias dengan payung warna-warni. PPK Lomba Makam 2022, Avandi mengatakan, lomba kebersihan makam bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi warga Kota Madiun. Sehingga yang berkunjung ke area makam jadi senang dan ahli waris juga ikut senang karena makamnya terawat. Dalam kompetisi ini, masing-masing kecamatan diwakili oleh 3 kelurahan. Kriteria penilaiannya meliputi kelengkapan administrasi, kebersihan area makam, keindahan, serta swadaya dan inovasi dari masyarakat. Lomba makam ini tujuannya kita adalah men-trigger bagaimana masyarakat itu memiliki swadaya untuk memperindah makamnya masing-masing, bahkan seluruh makam di Kota Madiun, targetnya seperti itu. Kemudian kriteria yang kita gunakan yang pertama adalah kriteria kebersihan. Ya, kemudian dari pengelolaan kebersihan itu ada kriteria lagi keindahan. Selain keindahan itu, kemudian ada kriteria administrasi. Jadi bagaimana makam itu di administrasinya ada. Jadi di blok mana saja, sertifikatnya seperti apa, itu ada administrasinya. Kemudian ada swadaya dan inovasi dari masyarakat. Itu yang berusaha kita trigger. Terakhir, bagaimana pengelolaan makam itu nanti akan mendukung untuk keindahan kota. Melalui kegiatan tersebut, Avandi berharap kebersihan dan keindahan makam di wilayah Kota Madiun bisa senantiasa terjaga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pembelajaran hybrid merupakan metode yang akrab digunakan selama masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, tak jarang guru dituntut lebih melek teknologi sehingga kegiatan belajar mengajar tetap optimal dan dapat menarik minat belajar siswa. Salah satu cara yang dilakukan untuk menyelenggarakan KBM adalah dengan memanfaatkan video. Namun tak sedikit guru yang merasa kesulitan sehingga proses pembuatan video kurang maksimal. Untuk itu, Forum Kelompok Kerja Guru atau FKKG Kota Madiun menggelar pelatihan bagi pengajar di Kota Pendekar, khususnya guru olahraga. Sebanyak 40 guru olahraga dari sekolah negeri maupun swasta mengikuti kegiatan tersebut. Salah satu materinya adalah pembuatan video pembelajaran. Mustaqim, selaku Ketua Panitia Pelatihan bagi Guru PJOK mengatakan, melalui pelatihan ini harapannya bisa menambah keterampilan guru dalam pembuatan video pembelajaran. Lebih dari itu, para guru juga diharapkan bisa semakin siap menghadapi pembelajaran hybrid, yakni dengan menguasai teknik pengambilan video yang benar, sehingga materi yang disampaikan bisa terserap maksimal oleh peserta didik. Orang tua peserta didik pun bisa paham dan mengerti penjelasan yang diberikan guru lewat video dan bisa mempraktekannya dengan benar. Untuk peningkatan kompetensi guru PJOK dalam pembuatan konten video pembelajaran menyongsong hybrid learning. Jadi diharapkan nanti dengan adanya pembelajaran jauh, guru-guru PJOK terutama di Kota Madiun ini sudah siap untuk menyongsong adanya kurikulum merdeka. Harapan dari guru-guru setelah di diklat ini yaitu bisa mengembangkan di masing-masing kelompok kerja di tingkat kecamatan, sehingga nanti diimbaskan ke kecamatan kepada guru-guru PJOK sehingga bisa membuat video konten di mana itu nanti sangat bermanfaat untuk orang tua, untuk siswa, dan untuk lembaga sendiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal serta pemberdayaan terhadap UMKM di lingkup pemerintah Kota Madiun, Wali Kota Madiun menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk berbelanja di warung, UMKM, dan PKL di lingkungan sekitar. Bukan sekedar formalitas, namun seluruh belanja ASN tersebut tercatat dalam satu aplikasi laporan belanja berbasis website proumkm.madiunkota.go.id. Jumlah total belanja, rekap belanja, nama toko atau penjual, lokasi belanja, dan jumlah uang yang dibelanjakan, serta foto produk secara mudah dan terperinci ditampilkan dalam aplikasi ini. Evaluasi pelaporan dilaksanakan secara periodik dari masing-masing OPD maupun dari tiap satuan pendidikan. Proses pelaporan dan pengecekan data belanja bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan desktop atau mobile device. Dengan harapan ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun turut serta peduli dalam penguatan ekonomi di masa pandemi. Aplikasi Pro UMKM, dukung UMKM berdaya. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.